Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi kuliah Real Estate. Pada pertemuan ketiga ini kita akan memahami real estate perumahan, pengantar real estate perumahan. Materi kuliah ketiga ini adalah sebelumnya Anda sudah belajar apa itu pengantar real estate dan investasi real estate, maka pada hari ini kita akan mencoba memahami secara umum real estate perumahan melalui pokok bahasan pengantar real estate perumahan. Di dalam mata kuliah ini, pokok bahasannya akan membahas pengertian real estate menurut para ahli, posisi real estate dalam klasifikasi properti, karakteristik fisik umum real estate, prospek perkembangan properti, tipe real estate, sektor real estate, bisnis real estate. Real estate adalah tanah dan seluruh pengembang di atasnya maupun pada tanah tersebut, di mana pengembang di atasnya dapat berupa pembangunan jalan, tanah terbuka misalnya pembukaan hutan, dan selokan. Dengan demikian, real estate dapat diartikan sebagai tanah dan semua pengembang lainnya yang melekat terhadap tanah tersebut, baik yang ada di atas maupun di tanah tersebut. Pengertian real estate menurut Burzebach 1994, real estate dapat berbentuk fisik tanah seperti struktur dan pengembangan lainnya yang melekat secara permanen. Jadi dapat disimpulkan, pengertian real estate merupakan penguasaan yuridis atas tanah yang mencakup semua hak atas tanah atau hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu dan lain-lain, sehingga lebih mengarah kepada suatu konsep non-fisik atau konsep hukum. Real estate lebih diartikan penguasaan secara hukum terhadap suatu kompleks bangunan yang memiliki lanskap. Lanskap itu tanah dan lingkungannya meliputi taman, jalan, dan saluran air dengan komposisi yang dominan. Nah, real estate dan real property itu memiliki pengertian yang sama, yaitu hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang didirikan di atas. Real estate atau real property adalah usaha atau bisnis yang menyediakan lingkungan binaan tempat manusia bermukim, berniaga, bekerja, berkreasi, dan dilayani. Usaha real estate ini sangat berkaitan erat dengan lahan di mana lingkungan itu dibangun. Jadi di sini ada bangunan, ada lahan, dan aspek legal atau hukumnya. Baik, mari kita memahami posisi real estate dalam klasifikasi properti di skema berikut. Properti secara umum dapat dibagi berdasarkan komersil atau tidak komersil. Namun, properti juga dibagi berdasarkan tangible. Tangible artinya berwujud, dan dibagi dengan intangible serta surat berharga. Nah, contoh dari surat berharga ini bisa dilihat seperti saham, lembaran saham, investasi, deposito, piutang dagang. Properti yang berbentuk surat-surat dan kesepakatan. Kemudian intangible atau tidak berwujud, ini contohnya seperti goodwill, hak paten, franchise, merek dagang, hak cipta, proprietary process. Contoh sederhananya yang bisa kita lihat, contohnya adalah KFC, McDonald. Jadi
seseorang atau masyarakat berbelanja atau menggunakan produk tersebut bukan karena ayam gorengnya, tapi sesuatu di balik itu, yaitu gengsi atau nilai popularitas. Nah, itu yang sulit dilihat wujudnya, tapi ada di dalam setiap produk. Itu tergantung marketingnya. Nah, itu contoh dari properti yang tidak berwujud atau intangible. Kemudian yang akan kita bahas dan lebih dalam real property, bahwa real property ini itu berada di dalam jenis properti tangible, yaitu properti yang berwujud. Tangible property ini terdiri dari dua, real property atau personal property. Nah, dari personal property bisa dilihat contoh-contohnya mesin, furniture, movables, peralatan operasional, atau misalnya jewelry, berlian. Nah, kita berada di lingkup real property atau istilah lain yang juga sama, yaitu real estate. Bentuknya adalah tanah, bangunan, dan pengembangan lainnya yang terkait pada tanah dan bangunan. Di antara jenis-jenis properti tersebut, real estate mempunyai 3 karakter fisik umum. Yang pertama, immobility, yaitu real estate tidak dapat berpindah tempat. Bangunan dan tanah itu berbeda di setiap belahan bumi dan dia tidak bisa tanah dan bangunan itu bukan sesuatu yang mudah dibawa atau mudah berpindah tempat. Itulah yang dimaksud dengan immobility. Nah, selanjutnya karakter fisik umum real estate adalah heterogeneity, bahwa setiap properti mempunyai keunikan masing-masing sehingga properti bersifat heterogen. Walaupun jenis properti sama, tetapi dengan lokasi yang berbeda akan menghasilkan properti yang berbeda. Contoh sederhana di dalam real estate perumahan. Di dalam sebuah perumahan, walaupun fungsinya di perumahan itu seluruhnya adalah rumah, nah, rumah yang berada di posisi tengah ataupun rumah yang berada di posisi sudut atau hook atau persimpangan itu punya nilai yang berbeda. Harganya pun berbeda, namun fungsinya sama. Jadi di dalam kompleks perumahan, setiap posisi itu biasanya punya daya pasar masing-masing walaupun fungsinya sama. Itu contoh dari heterogeneity. Yang ketiga, limited supply. Supply yang terbatas. Bumi punya batas. Tidak semuanya bisa diolah untuk menjadi real estate, apalagi di dalam sebuah kota. Dikatakan terbatas karena dalam suatu kota hanya ada beberapa lahan yang sesuai untuk jenis properti tertentu dalam lokasi yang tertentu pula. Di dalam perencanaan kota biasanya sudah dibagi lahan untuk pemukiman, lahan untuk industri, lahan untuk wisata. Nah, perencanaan kota ini yang kemudian menjadi batas, menjadi limit supply, bahwa di dalam suatu area perumahan yang bisa dibangun hanya sekian unit. Begitu juga fungsi-fungsi yang lainnya. Properti juga memiliki proses berkembang, bertumbuh. Ya, pengembangan properti selalu terjadi karena jumlah penduduk yang selalu bertambah. Logikanya, semakin bertambah penduduk, tentu kebutuhan akan papan perumahan itu akan bertambah. Yang kedua, selalu terjadi pergeseran permintaan
yang bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Misalnya di dalam sebuah masyarakat yang kelas masyarakat yang sudah mapan atau lebih memiliki pendapatan lebih besar, biasanya akan membeli properti yang sesuai dengan gaya hidupnya. Yang tadinya tipe 45 ada kebutuhan perubahan untuk meningkatkan perumahan ke tipe yang lebih besar, ke tipe 100 atau ke atasnya, karena sudah memiliki mobil, anak, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh pergeseran permintaan. Yang ketiga, properti selalu jadi unsur penyedia. Ketika kebutuhan masyarakat semakin tinggi akan properti, maka akan ada pengadaan properti baru untuk memenuhi permintaan pasar. Real estate juga dapat dibagi atas beberapa sektor berdasarkan fungsinya. Yang pertama, sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Yang kedua, ini yang akan kita dalami lebih lanjut, yaitu sektor perumahan, housing estate, multi-residential, real estate kompleks, dan lain-lain. Itu contohnya. Yang ketiga, sektor komersial, contohnya shopping center, pusat perbelanjaan, kantor, apartemen, hotel, trade center, pusat perdagangan, dan lain-lain. Nah, yang keempat, sektor industri. Real estate dapat dijadikan bisnis, yaitu bisnis yang dibangun di bidang real estate atau real property yang menyediakan berbagai keperluan konsumen berupa rumah ataupun properti lainnya. Contoh, bisnis real estate setiap tahunnya berkembang karena harga tanah juga biasanya semakin tahun semakin mahal. Nah, karir di bidang real estate juga melibatkan banyak sekali keahlian dan kemampuan. Di dalam bisnis ini ada peran arsitek, insinyur untuk perencanaan real estate-nya, juga kontraktor yang melaksanakan proses pembangunan real estate tersebut, hingga akuntan. Sehingga industri real estate ini menjadi industri yang paling menggiurkan. Contoh-contoh real estate ini misalnya apartemen, rumah-rumah, ruko, mall, tanah kapling atau townhouse. Nah, di proses memulai perencanaan fungsi-fungsi real estate ini itu adalah bisnis. Di sana melibatkan arsitek, insinyur ya untuk perencanaan bangunan-bangunan ini. Nah, di proses pelaksanaan konstruksi bangunan ini itu juga dapat dijadikan bisnis. Dan juga kemudian proses pemasarannya itu juga bisnis. Nah, proses ini yang kemudian ada peningkatan nilai. Di materi kuliah sebelumnya ada capital gain. Bangunan sebelum dia dibangun masih dalam bentuk tanah itu berbeda nilainya ketika sudah di coupling atau dipagari, akan ada peningkatan harga. Apalagi kemudian setelah ada bangunan yang terbangun di coupling tersebut. Apalagi kemudian setelah fungsi-fungsi ini berjalan seluruhnya. Nah, dari kondisi tanah kosong hingga fungsi properti tersebut digunakan, dipasarkan dan digunakan, di situ banyak bisnis yang bisa dilakukan. Itu real estate merupakan bisnis yang menggiurkan. Kenapa? Karena ada beberapa keuntungan ketika menjalankan bisnis real estate, terutama real estate perumahan. Yaitu sebagaimana kita ketahui, rumah adalah kebutuhan hidup. Setiap orang pasti ingin memiliki rumah sendiri. Jadi selalu ada pasarnya.
Kemudian nilai jual tanah dan hunian itu terus meningkat. Bangunan rumah kita harganya di 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu biasanya selalu lebih tinggi yang sekarang. Tidak jarang kita temukan tanah yang harganya turun. Hampir tidak ada. Nah, kemudian bisnis real estate ini merupakan salah satu alternatif peluang usaha. Kemudian ketika berbisnis real estate perumahan khususnya, itu kita akan memiliki nilai aset yang terus meningkat. Misalnya seseorang membeli rumah, ya, walaupun dia tidak tinggal di situ, nilainya meningkat. Berbeda dengan ketika seseorang membeli mobil. Mobil ketika digunakan dan dijual kembali, harganya biasanya jadi turun daripada harga ketika dibeli. Kalau rumah, harga ketika dibeli dan ketika dijual kembali harganya justru naik. Ketika kita beli misalnya 200 juta, setelah kita gunakan 2 atau 3 tahun, kemudian dijual kembali, harganya di atas 200 juta. Misalnya sekitar 300 juta. Nah, di situ ada nilai aset yang terus meningkat. Disitulah perbedaan real estate perumahan dengan investasi di bidang lain seperti mobil. Yang ketiga, properti selalu jadi unsur penyedia. Ketika kebutuhan masyarakat semakin tinggi akan properti, maka akan ada pengadaan properti baru untuk memenuhi permintaan pasar. Real estate atau real property dapat dibagi dalam 2 tipe. Yang pertama, residensial atau perumahan real estate. Yang kedua, komersial real estate. Residensial atau perumahan real estate adalah tanah yang digunakan untuk tempat tinggal, baik itu perumahan, rumah susun, hingga trailer park, mobil ya, yang populer di beberapa negara asing. Itu termasuk residensial atau perumahan. Daerah-daerah residensial biasanya juga memiliki tempat bisnis-bisnis kecil seperti minimarket dan industri-industri rumah yang mendukung kebutuhan perumahan tersebut. Untuk komersial real estate, yaitu tanah atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan mendapatkan keuntungan, baik itu dari penjualan barang dan jasa maupun rental. Sedikit berbeda dengan bisnis kecil yang berada di residensial, dia untuk mendukung perumahan. Kalau komersial, kegiatan pokoknya memang untuk komersial, mendapatkan keuntungan. Beberapa contoh real estate komersial ini adalah gedung perkantoran, properti industrial, industri pabrik, hotel, pusat perbelanjaan, dan lahan pertanian. Jadi bisa dibedakan ya antara perumahan dan komersial real estate. Real estate juga dapat dibagi atas beberapa sektor berdasarkan fungsinya. Yang pertama, sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Yang kedua, ini yang akan kita dalami lebih lanjut, yaitu sektor perumahan, housing estate, multi residensial, real estate kompleks, dan lain-lain. Itu contohnya. Yang ketiga, sektor komersial, contohnya shopping center, pusat perbelanjaan, kantor, apartemen, hotel, trade center, pusat perdagangan, dan lain-lain. Nah, yang keempat,
sektor industri. Real estate dapat dijadikan bisnis, yaitu bisnis yang dibangun di bidang real estate atau real property yang menyediakan berbagai keperluan konsumen berupa rumah ataupun properti lainnya. Contoh, bisnis real estate setiap tahunnya berkembang karena harga tanah juga biasanya semakin tahun semakin mahal. Nah, karir di bidang real estate juga melibatkan banyak sekali keahlian dan kemampuan. Di dalam bisnis ini ada peran arsitek, insinyur untuk perencanaan real estate-nya, juga kontraktor yang melaksanakan proses pembangunan real estate tersebut, hingga akuntan. Sehingga industri real estate ini menjadi industri yang paling menggiurkan. Contoh-contoh real estate ini misalnya apartemen, rumah-rumah, ruko, mall, tanah kapling atau townhouse. Nah, di proses memulai perencanaan fungsi-fungsi real estate ini itu adalah bisnis. Di sana melibatkan arsitek, insinyur ya untuk perencanaan bangunan-bangunan ini. Nah, di proses pelaksanaan konstruksi bangunan ini itu juga dapat dijadikan bisnis, dan juga kemudian proses pemasarannya itu juga bisnis. Nah, proses ini yang kemudian ada peningkatan nilai. Di materi kuliah sebelumnya ada capital gain. Bangunan sebelum dia dibangun masih dalam bentuk tanah itu berbeda nilainya ketika sudah di coupling atau dipagari, akan ada peningkatan harga. Apalagi kemudian setelah ada bangunan yang terbangun di coupling tersebut. Apalagi kemudian setelah fungsi-fungsi ini berjalan seluruhnya. Nah, dari kondisi tanah kosong hingga fungsi properti tersebut digunakan, dipasarkan dan digunakan, di situ banyak bisnis yang bisa dilakukan. Itulah aspek-aspek bisnis real estate. Real estate merupakan bisnis yang menggiurkan. Kenapa? Karena ada beberapa keuntungan ketika menjalankan bisnis real estate, terutama real estate perumahan. Yaitu sebagaimana kita ketahui, rumah adalah kebutuhan hidup. Setiap orang pasti ingin memiliki rumah sendiri. Jadi selalu ada pasarnya. Kemudian nilai jual tanah dan hunian itu terus meningkat. Bangunan rumah kita harganya di 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu biasanya selalu lebih tinggi yang sekarang. Tidak jarang kita temukan tanah yang harganya turun, hampir tidak ada. Nah, kemudian bisnis real estate ini merupakan salah satu alternatif peluang usaha. Kemudian ketika berbisnis real estate perumahan khususnya, itu kita akan memiliki nilai aset yang terus meningkat. Misalnya seseorang membeli rumah ya, walaupun dia tidak tinggal di situ, nilainya meningkat. Berbeda dengan ketika seseorang membeli mobil. Mobil ketika digunakan dan dijual kembali, harganya biasanya jadi turun daripada harga ketika dibeli. Kalau rumah, harga ketika dibeli dan ketika dijual kembali harganya justru naik. Ketika kita beli misalnya 200 juta, setelah kita gunakan 2 atau 3 tahun kemudian dijual kembali, harganya di atas 200 juta. Misalnya sekitar 300 juta. Nah, di situ ada nilai aset yang terus meningkat. Disitulah perbedaan real estate
perumahan dengan investasi di bidang lain seperti mobil. Selanjutnya, sumber penghasilan tetap. Real estate perumahan bisa menjadi sumber penghasilan tetap. Contohnya, seseorang membeli rumah, kemudian disewakan. Nah, ketika disewakan tentunya ada penghasilan setiap tahun atau setiap bulan, tergantung kesepakatan atau bagaimana penyewaan rumah tersebut. Jadi bisnis real estate bisa menghasilkan penghasilan tetap, uang yang bekerja. Bisnis real estate adalah investasi jangka panjang. Hasil dari investasinya didapat pada waktu yang cukup lama, namun biasanya untung. Bisa dilihat dari contoh simulasi keuntungan berikut ini. Misalkan harga tanah seluas 100 meter persegi dihargai 400 meter persegi, 400.000 meter persegi. Sehingga harga tanahnya adalah 40 juta. Nah, bangunan tipe 36 adalah 67,5 juta. Jadi modalnya adalah 107,5 juta. 67,5 ditambah 40 juta sama dengan 107,5 juta. Nah, lakukan survei harga rumah yang setipe dengan rumah yang Anda rencanakan di lokasi proyek tersebut, di sekitar lokasinya. Misal, harga tipe 36 di sekitar lokasi ternyata adalah 150 juta. Logika sederhananya, jika rumah tersebut dijual dengan harga 130 juta, dengan tadi modalnya 107,5 ya, sementara di pasar 150 juta, tentunya orang akan milih yang lebih murah, ya kan? Nah, jadi keuntungan yang diperoleh adalah 23,5 juta. 130 dikurang 107,5 itu dapatnya 23,5 juta. Jadi dia sudah dapat untung 23,5 juta. Jika modal seluruhnya 120 juta kita genapkan. Tadinya kan 107,5 juta ya. Nah, kita perkirakan 120 juta lah untuk modalnya. Dan jika itu merupakan modal sendiri, maka keuntungan kotornya adalah 19,58%. Jika si konsumen memberikan uang muka 24 juta, artinya modal sendiri adalah 96 juta. Oke, 24 tambah 96 kan 120 juta. Nah, di situ keuntungan kotornya adalah 24,47%. Lebih besar ya, 19,5 jadi 24,47%. Nah, pilihan ketiga, jika tanah yang dikuasai adalah tanah kerjasama dengan pemilik lahan, tadinya harganya 40 juta, ini ya 40 juta, artinya modal sendiri adalah 56 juta. 40 tambah 56 adalah 96 juta. Dengan perhitungan tadi uang muka 24 juta. Maka keuntungan kotornya menjadi lebih besar, yaitu 41,96%. Maka pilihannya adalah tanahnya punya pemilik lahan, kemudian konsumen memberikan uang DP sehingga si pengusaha modalnya 56 juta atau minimal. Nah, menabung di mana dengan 56 juta bisa menghasilkan 41,96% dalam hitungan sekian waktu. Nah, menarik kan? Nah, inilah contoh simulasi keuntungan bisnis properti real estate perumahan.
kemampuan mengelola bisnis properti atau real estate ini dengan gambaran simulasi tadi tidak mengherankan, bisa menghasilkan pengusaha-pengusaha sukses di bidang properti. Berikut ini adalah contoh pengusaha properti di Indonesia yang cukup sukses dan sangat sukses bahkan ya, karena propertinya tidak hanya real estate perumahan tapi juga banyak ya, mall, perkantoran, wisata ya. Beliau namanya Insinyur Ciputra. Mungkin kalau di Medan kita kenal Bagia City atau Citra Land. Nah itu adalah bisnis properti yang digerakkan oleh Ciputra Group yang pendirinya adalah Ciputra. Nah dia adalah seorang insinyur dan pengusaha Indonesia, perintis pengembangan properti nasional yang membangun 20 kota satelit di seluruh Indonesia. Pengalaman hidupnya yang susah sejak kecil ya memicu kesuksesannya. Dia lulus kuliah, kemudian berwirausaha dan menjadi raksasa pengembang properti lewat PT Pembangunan Jaya saat itu, yang akhirnya menjadi grup Ciputra sekarang. Ketika mulai didirikan, PT Pembangunan Jaya ini dikelola oleh cuma 5 orang dan kantornya menumpang di sebuah kamar kerja Pemda DKI Jakarta Raya. Oke, itulah gambaran bagaimana bisnis properti, prospeknya, dan terutama properti di bidang residensial atau perumahan. Kita akan diskusikan lebih dalam lagi bagaimana cara mengelola atau merencanakan dan mengelola real estate perumahan pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.